bangsa, kenalin kita dari kelompok Demiunggeus. Ya, action ya. Senyum. Kalian pernah nggak sih kayak berpikir, kenapa sih kita harus pakai bahasa Indonesia? Padahal kan di Indonesia ada bahasa Sunda, ada Jawa atau lainnya. Kenapa kita harus pakai bahasa Indonesia? Kalian tahu nggak? Emang kenapa? Emang kenapa? Kasih tahu dong Siska, kurang jelas nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa ikutin ya. Ya, action ya. Senyum. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia adalah jalur perdagangan yang sangat ramai, mulai dari berbagai ras, bangsa, dan suku, bahkan negara. Di sini kita saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Disinilah bahasa Melayu mulai menunjukkan perannya. Bahasa Melayu bukan sembarang bahasa Melayu, karena bahasa Melayu adalah bahasa yang fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Bahkan para pedagang seperti Tiongkok, India, bahkan Eropa memakai bahasa Melayu sebagai bahasa interaksi mereka. Keren kan? Saking pentingnya, bahasa Melayu ini juga jadi medium penyebaran agama loh. Banyak kitab-kitab dan ajaran agama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Nah, sampai tibalah pada momen yang heroik, yaitu pada tahun 1928. Nah, ada apa sih di tahun 1928? Pada saat itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam peristiwa yang monumental, yaitu Sumpah Pemuda. Bayangkan, gitu ya, seberapa luar biasa mereka mantap mengucapkan janji satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Ini bukan sekadar memilih bahasa, tapi keputusan politik yang strategis. Mereka sadar itu satu bahasa jembatan komunikasi. Bahasa Melayu yang sudah ada akhirnya diangkat dan disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Ini fondasi pertama Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kedudukan bahasa Indonesia makin kokoh. Bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Ini bukan cuma lambang, tapi punya fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia punya beberapa fungsi krusial. Yang pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional. Ini yang membuat kita punya jati diri kuat di mata dunia. Yang kedua, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa berkomunikasi dan memahami satu sama lain berkat bahasa Indonesia. Ia adalah perekat kita. Ia jadi bahasa resmi kenegaraan. Semua urusan pemerintahan, pidato resmi, dan dokumen negara pakai bahasa Indonesia. Lalu, bahasa pengantar dalam pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, bahasa Indonesia adalah bahasa utama untuk belajar dan mengajar. Dan juga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Untuk perencanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan, bahasa Indonesia vital untuk efisiensi dan koordinasi. Terakhir, itu penting banget, alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semua ilmu, karya sastra, inovasi disebarluaskan dalam bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, sulit bagi kita memajukan peradaban sendiri.